Jadi aku dapat info video yang kemarin itu diminta yang minta untuk nggak upload itu si Dondi ya. Nah ini Hmm, Dondi lagi ketemu sama si Richard. mm-mm. Karena kalau video yang kemarin dialog itu kebongkar, nah itu yang habis nanti Dondi karena isinya ke frame. Isinya dia nggak bisa menangkis framingnya dia sendiri. Ya teman-teman tahu Terus, kan cara aku kalau diskusi biasanya kalau mereka nanya apa, aku nanya balik sedikit aja. Nah, terus tanggung jawabnya Richard gimana? nah itu Kecuali kalau asisten pribadinya juga nggak bales. Ya, ya kalau podcastnya itu tunggal nggak apa-apa. Tapi kalau berdua begini gimana? iya. Nggak ada yang balas dia. Tadi aku lihat videonya si Dondi kemarin yang di tempat Zuma. Si Dondi kan klarifikasi gara-gara dia bilang Zuma itu tidak beradab kan di videonya. Betul nggak? Ya, Betul kan Bang Erben? Videonya kemarin Iya, kan? iya. Iya, ya. Iya. Sekarang jadi rame kan? Ya itu orang-orang si Dondi nggak ada yang mau ke api itu kemarin, cuma Dondi doang. Tapi Dondinya sendiri cemas tuh kalau liatin videonya. Dia gerak-gerak gitu kan. Si Zuma juga nggak mau lihat ke kamera. Zuma malah pakai masker. Nah, jadi kemarin aku dituduh lah. Aku baru lihat video bahwa dibilang aku itu dikirim untuk menggantikan Elia. Jadi gini Metatron. Siapa yang kirim? Video Siapa yang itu kirim? kan Aku nggak kenal. bukan. Hmm. Bukan. Video yang mau direspon itu video dialog terakhir kita Video apa? loh. Itu kita dua yang dialog itu. Oh itu Yang ditanya video cuma itu dialog kan. terakhir kita. Iya. Iya, terakhir kita berdua itu, Bro. Aku nggak tahu. Dari iya, kan Oke, dia terus bilang gimana, itu kan menurut abang? Yesus punya sperma kan. Di habis jawaban sperma itulah ku jawab sikat habis dia kan. Kau pikir Yesus datang hanya urusan lato-lato, ku bilang. Hmm. Itu benar-benar itu video terakhir itu setelah ku dengar bunyinya oh iya. Ya berarti benar kan? Itu yang ku rekam ku kirim Iya. ke abang. mending jelaskan Iya, saja betul. deh. Terus Mending jelaskan. sekarang mereka ribut. Mm-mm. Sekarang mereka ribut. Karena kan si Api sama Geraham Mualaf ini nggak akur. Oh Api iyalah. sama Geraham Mualaf lagi nggak akur. Tadi malam mereka berusaha untuk rangkul-rangkulan gitu. Meskipun tetap tercium bahwa itu suatu apa ya, kepura-puraan lah. Kelihatan lah orang yang mau bener-bener tulus sama enggak kan. Bahkan teman-temannya si Dondi pun nggak ada yang masuk tadi malam tuh. Nggak ada yang masuk ke sarangnya Api, cuma Dondi doang. Nah aku lihat videonya lah. Pertama dia ngejelasin bahwa aku ini dikirim buat gantiin si Elia. Padahal jelas ini inisiatifku sendiri. Karena apa? Karena memang orangnya si Richard sendiri yang ngubungin aku. Gitu kan? Nah, yang kedua, ini nanti diupload ya Bang ya? Apa ini live? Live. Oke, yang Ini kedua, live ini, Bro. personal asistennya si Richard itu mbak muslim pakai jilbab. Namanya siapa ya? Aduh, aku lupa lagi. Lisna apa siapa gitu. Aku ada nomornya juga. Nah, keceplosan di lift. Waktu aku pertama ketemu sama dia, apa yang dia ngomong? Apa? Mbak? Apa, Mas? Sudah tahu kan nanti pertanyaannya apa? Aku ngangguk-ngangguk aja. Ngangguk kan. Aku bingung kenapa dia ngomong gini ya. Terus pas sudah jalan dari luar ke dalam itu bawa koper kan. Nah, tiba-tiba aku bilang, Mbak, koperku ketinggal di lobi aja ya. Nanti minta tolong diambilin. Oh iya, oke Pak katanya. Ya udah. Jadi aku di atas ketemu kru yang ngerekam itu lah. Yang ngerekam itu loh. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Dondi datang kan. Tiba-tiba keluar dari liftnya kan.
Nah, pas Dondi datang nggak lama aku ngobrol-ngobrol sama mereka sama si kubu Muslim, Mbak itu datang bawa koperku, asisten pribadinya si Dr. Richard. Terus dia bilang gini, loh, Bapak ternyata dari kubu Kristen ya? Iya, Mbak. Emang kenapa? Oh, saya kira Bapak dari kubu Muslim. Loh, kok bisa salah? Soalnya itu fotonya di apa? Fotonya itu di Arab kata dia. Kan aku foto profil WhatsApp gue itu kan aku sama anakku kan di Arab ya. Jadi keceplosan. Terus nama belakangnya kan Arab tuh, ya kan? Kira Habib. Nah, otomatis apa yang aku nangkap? Berarti pertanyaan itu sudah dibocorkan ke Dondi, bener nggak? Karena dia kira aku itu kubu Islam. Oh iya ya benar benar. Tapi nggak apa-apa bro. Nggak baru nggak. Iya. Itu. Terus yang kedua, si Dondi itu langsung bisa ngubungin si Richard. Sementara aku waktu awal itu masih melalui manajer. Jadi ada manajer, ada PA, ada 2 orang. Nah, ini satu keanehan aku lihat testimoninya si Dondi Tan kemarin di tempat Zuma, bahwa dia bilang saya nggak tahu kalau yang datang bukan Elia. Loh, nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong, sekelas kayak si Richard itu dia nggak ngasih tahu kalau yang datang itu bukan Elia. Bener nggak? Betul. Tiba-tiba datang orangnya beda gitu, nggak mungkin. Bahkan dia sendiri punya langsung nomornya si Richard. Gitu. Terus dia framing lah, aku bilang aku adalah ortodok dari Syria. Padahal semenjak awal, dia waktu di lift, keluar dari lift, dia bilang, kok kayaknya pernah lihat. Di mana coba aku bilang. Yang di Malang ya, katanya. Iya benar, karena kan aku ketemu sama dia di Malang waktu sama anaknya Zakir Naik Iya. gitu kan. Iya. Artinya dia ingat dan dia tahu siapa saya. Iya dong. Meskipun Oh, iya. ketemu cuma berapa menit, berarti dia ingat dan dia tahu. Kalau dia tahu, dia berarti sudah tahu, dia cari tahu dulu lawannya siapa. Pasti itu. Dimit dulu Pak Jit. Lanjut sih. Nah, Lanjut. Terus setelah itu dia nanya, sebetulnya kamu dari gereja mana? Nah, waktu di Malang itu aku sudah memperkenalkan aku dari gereja apa. Bahkan itu ada di video itu juga. Nah, kemarin aku juga bilang, aku dari gereja Ortodoks Yunani. Nah, tiba-tiba dia ngomong ke si Riva sama si Zuma, aku ngakunya dari Syria katanya. Dan aku dituduh pendusta loh. Bahkan di videonya Richard itu sendiri, aku bilang aku dari gereja mana? Yunani sejati, dari GOI, aku bilang gitu. Aku bilang nama GOI. Nah, dia bilang aku dari dari Syria. Bentar ya. Seru Jadi ini. emang iya. Seru. Berarti Donditan yang minta supaya nggak diupload ya. Iya. Jadi diancam lah Dokter Richard kalau kau upload itu hati-hati. Tadi mereka berdua ketemu, ada rekam apa? Yang rekam tadi aku lihat krunya si Richard, ya. Tadi karena aku lihat orang yang sama, sound cardnya yang sama, laptopnya sama, tadi diupload sama si Umar, gitu. Nah, terus selain dia ngatakan aku itu, terus dia bilang, oh ini si siapa si Edwin ini dari Mojokerto kata dia, diutus dari Mojokerto. Lah, siapa yang tinggal di Mojokerto? Dalam hatiku ini orang sok tahu banget sih, gitu kan? Terus, iya, jadi dia memframing saya seolah-olah itu berdusta di kubunya si Api ini. Api yang jelas isinya juga botol-botol kan? Ada Riva, ada si Zuma, ada siapa tuh? Ada si siapa? Michan. Julius. Michan kayaknya nggak masuk Api. Nah, terus dia bilang lagi, ada satu yang paling bodoh pertanyaannya si Edwin, katanya. Apa tuh? Sir Dondi, si itu kan manggil Sir kan, si Uniriva. Iya, dia bilang
Islam. Jadi waktu aku ngobrol di tempat si Agatha, ternyata ada Muslim yang ngerekam terus ngirim ke dia. Ya kan? Ada anak-anak Muslim ngerekam ngirim ke dia. Terus anak-anak Muslim itu bilang, katanya Ko Dondi nggak bisa jawab nih. Masa saya di framing dibilang nggak bisa jawab waktu ditanya tempat lahirnya Isa. Gitu dia bilang gitu kan. Si Edwin kan jawabnya Bethlehem. Nah, kalau saya, ya masa saya jawab orang nggak ada ininya kok, kata dia. Nggak ada kotanya di Al-Quran. Berarti kan dia sendiri menunjukkan kebotolan dia bahwa memang Al-Quran nggak ada kan Iya. Bethlehem atau kota kelahiran kan. Blunder di situ. Nah, di video itu ada sekitar 12 pertanyaan, Bang. 12 pertanyaan. Ya. Kulangin lagi, pertanyaan pertama itu waktu baru duduk, apa pendapat tentang Elia? Sebentar. Aduh, dipanggilan aku lagi. Sebentar ya, Bang. Oke. Ya, Donditan bermuka 99 dia. Ya. Kesimpulannya dia udah dapat bocoran sebelum podcast itu dimulai. Gitu. Oh, Ya, karena keceplosan tuh. Namanya Tania, nama PA-nya namanya Tania. Ya. Terus sebentar. Pertanyaan pertama, apa pendapat tentang Elia? Aku bilang, pada dasarnya kami ini apologet. Kami bukan dalam satu organisasi tertentu atau yayasan, tapi kami membela iman kami, iman kekristenan. Sesuai 1 Petrus 3 ayat 15. Itulah dasar kata apologion atau apologet. Dokter mesti tahu. Dan pendapat saya tentang Elia itu, Elia adalah berdiskusi, menjelaskan sesuai dengan sudut pandang dia. Gitu. Kalau ada yang tidak suka, semestinya jangan menyerang pribadi atau menyerang fisik. Gitu. Karena saya botak. Kalau nanti saya juga dihina, saya botak. Berarti ada kemungkinan kalian nanti dihina juga karena kalian berdua sipit, aku bilang begitu. Terus pertanyaan kedua. Si Dondi ditanya, Isa sama Yesus sama nggak? Dondi bilang sama. Penjelasannya nggak pakai Al-Quran, nggak pakai hadis. Tapi pakainya apa? Pakainya Injil LAI 2011. Yang ada warna tulisan merah. Al-Quran. Yang merah Warna kecil. merah sama hijau. Iya, nanti. Iya. Ya, warna merah sama hijau. Oke. Terus aku jawab, jelas beda, jati dirinya beda. Ya. Lokasinya beda, yang diajarkan beda. Tapi saya punya secerca blind spot, aku bilang gitu, yaitu antara Isa dengan Yesus itu ada satu tokoh penemu yang sama-sama ada di Islam maupun di Kristen, yaitu tokoh yang namanya Paulus. Kalau tidak salah, ini juga muncul di surat Yasin ayat 14. Dia adalah utusan Isa, aku bilang gitu. Nah, itu si Dondi diam tuh. Terus pertanyaan kedua, Isa sama Yesus lahir di mana? Kalau aku udah jelasin ya kemarin. Dalilnya ada di Lukas, ada di Mika 5 ayat 2, ada di Mika 4 ayat 8. Nah kalau Dondi, itu jelas dia nggak bisa jawab. Dia hanya bilang pohon kurma. Aku kejar kemarin, karena si Richard nggak ngejar, aku kejar. Kota apa? Dia bilang dia nggak tahu. Kemungkinan Jericho, dia bilang gitu. Roduran. Ya, lanjut. Bentar, aku Ya. coba ingat ya. Mute. Lanjut, Profesor. Oke, bentar. Aku coba ingat-ingat lagi. Ada pertanyaannya itu apa aja sebentar ya. Oke, terus ditanya tadi Yesus lahir di mana? Dia nggak bisa jawab, blunder. Tadi pertanyaan pertama yang tentang Elia dia juga nggak mau jawab. Alasannya dia nggak kenal. Terus pertanyaan ketiga, Nabi Isa itu meninggal nggak? Nah kalau si Dondi bilang, si Dondi dulu yang ditanya, dia bilang nggak meninggal, langsung diangkat hidup-hidup. Kalau aku langsung bilang jawab, dia meninggal, menyerahkan nyawanya sesuai dengan ayat Alkitab.
Karena nyawanya itu adalah miliknya dia sendiri, dia yang berhak memberi dan dia yang berhak mengambil kembali. Dan Yesus bukan diambil malaikat maut. Beda dengan konsep agama lain, ku bilang gitu. Donditan nggak bisa jawab apa lagi. Udah dia diem aja. Gitu kan? Terus berikutnya pertanyaannya, apakah Isa punya murid? Nah ini aku dulu pertama yang ditanya. Aku ngejelasin Yesus punya 12 murid plus satu murid spesial setelah dia naik. Dan ditambah ada 70 murid lagi yang di Lukas 10. Ya. Nama yang 12 tuh aku sebutin dan lahir di mana, mati di meninggal di mana dan mendirikan gereja di mana aku jelasin. Tapi si Dondi ditanyain, dia nggak tahu satupun. Nah di situ aku framing lagi. Ya, ada Paulus, aku bilang. Bener nggak, Ko Dondi? Oh di mana tuh? Di tafsir ya? Oh enggak, di sirah, aku bilang. Aku belum pernah baca. Alasannya gitu. Padahal aku tahu itu dusta tuh. Aku bawa bukunya, buku Arab, buku bahasa Indonesia mau nih, aku bukain sekarang. Nah, terus dia alasan si Dondi bilang, jangan nanti motong waktu katanya. Tapi di situ mestinya kalau nggak dipotong, dia malu. Mestinya malu. Pertanyaan berikutnya lagi, ya, seperti apa ajaran Nabi Isa? Nah, Dondi ini nggak jelasin spesifik. Dia cuma bilang mengajarkan Tuhan itu satu. Dan dia bilang Islam itu adalah kelanjutan dari agama Yahudi. Gitu. Kelanjutan dari agama Yahudi. Tidak menyembah Allah yang diperanakan. Nah, kalau aku jawab, ya, Yesus itu pertama yang diajarkan dia, yang utama adalah kasihilah musuhmu. Itu yang nggak diajarin di agama lain. Ya. Termasuk Tuhan agama lain, ku bilang gitu. Nggak nyampe kepada ajaran seperti itu. Terus dia mengajarkan juga tentang pengampunan dosa. Itu juga yang nggak ada di ajaran agama lain. Itu kan. Kalau mengajarkan Allah itu Esa jelas, karena kami itu Esa. Tapi Esa yang bagaimana? Esa yang dilanjutkan dari rahim ajaran Yahudi. Yang kami kenal dengan istilah Tritunggal. Gitu. Tapi si Dondi nggak bisa meng-counter juga tentang Tritunggal itu. Dia nggak meng-counter. Aku berharap dia nanya tentang Tritunggal. Kalau dia nanya, aku bisa balas jelasin. Tapi dia nggak mau ngomong. Karena mungkin di awal dia udah kalah speak up kan, kalah dalil kan. Judul ini juga udah nggak imbang sebetulnya. Nah, terus tentang sebentar. Ajaran Nabi Isa. Terus dia nanya nih, mujizatnya apa? Si Richard nanya. Mujizatnya jelas ya Bang ya, kemarin aku udah bilang. Iya. Bahkan aku dapat banyak juga dari Mang Erben, dalil-dalil untuk memperkuat memoriku juga. Mujizatnya aku bilang mengampuni dosa. Ya. Mengampuni dosa, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang pendarahan, membangkitkan orang hidup, banyak berjalan di atas air, Orang mati. ya membangkitkan orang mati, betul. Nah, bahkan aku bilang saat Yesus didatangi dua orang buta, kedua orang buta itu, jadi ada tiga orang buta sebetulnya ya, ada yang dua orang buta, ada yang satu kan, yang dua orang buta yang di Siloam. Ya. Terus aku bilang bahwa tidak pernah Yesus sekalipun didatangi orang buta terus dia berwajah masam. Aku ngelirik si Dondi, dia kayaknya nggak ngerti tuh surat Abasa. Iya. Dia nggak ngerti surat Abasa ayat 1 tuh. Nah, Sarkas juga ya. ya, karena kita nggak bisa nyerang dia frontal kan. Iya. Dia nggak tahu kayaknya surat Abasa. Nah, aku lihat Dondi sama Prince Mualaf kayaknya nggak tahu, diem aja dia. Nah, terus aku bilang, Yesus membangkitkan orang mati, Dondi langsung nyela. Itu kan seizin Allah kata dia. Aku langsung bilang, oh jelas itu nggak minta izin, karena sebelum dia membangkitkan orang mati tersebut, Lazarus dan anak kecil itu yang disebut talitakum, dia mengatakan, coba dokter lihat di Alkitab, Yesus mengatakan dia tidak mati tapi tertidur. Nah, bukankah itu suatu kelancangan dengan mengatakan orang mati itu tertidur? Aku bilang. Nah, Dondi nggak bisa counter lagi di situ. Artinya dia nggak membutuhkan otoritas yang lain, melainkan itu otoritas dirinya sendiri. Aku bilang.
Padahal kita tahu Yesus itu nggak mungkin berdusta. Dia ngomong itu anak kecil dan Lazarus tuh tertidur loh. Gitu. Itu. Terus ditanya, ada nggak kemiripan pribadi di sini? Aku bilang nggak ada. Terus ku balik lagi. Ku bilang kemiripan pribadi nggak ada. Ya. Bahkan murid-muridnya itu juga nggak ada yang sama. Di Islam juga nggak ada murid-muridnya. Murid-muridnya pun tidak ada yang pernah mengajarkan, jangankan Yesus, murid-muridnya dari 83 itu nggak pernah ada yang mengajarkan menggauli anak kecil, meniduri sesama, istri sesama, merampok dan membunuh, aku bilang. Gitu. Aku bilang seperti itu. Mudah-mudahan mereka nyadar lah. Gitu ya. Dan di sini kalau dibilang kuulangin lagi, di sini kemiripan pribadi jelas nggak ada. Tapi saya tekankan kembali bahwa ada murid yang sama yang ada di Islam maupun di Kristen. Namanya Paulus. Ku bilang gitu lagi. Ya udah begitu. Itulah. Kira-kira diskusinya kayak gitu. Pantasan lah si Don dibilang itu nggak usah diupload bro karena telak dia habis. Iya. Iya. Itu karena nggak bisa lagi dia ngapa-ngapain itu. Dia. Bro, iya. itu sistemnya gimana bro? Sistemnya Sistemnya si one-on-one Richard atau gimana? nanya, Richard nanya ke Dondi, abis itu nanya ke aku, nanya ke Dondi, nanya ke aku. Kadang nanya ke aku, baru ke Dondi. Oh, dengan pertanyaan yang sama gitu bro ya? Iya, cuman aku usahakan jawabanku itu sesimpel, secepat mungkin yang orang bisa paham langsung gitu. Ya pokoknya seringkas mungkin lah ya. Iya. Dan aku Asal juga poinnya mengharapkan dapat gitu ya. Supaya Lu datang Kira-kira- sendiri bro? Kira-kira berapa lama itu bro waktunya kemarin? 2 jam. 2 jam. Wah berarti udah banyak juga itu bro Duran. 2 jam. 2 jam. Nggak, lu datang sistem sendiri bilang- atau ada teman? Kenapa? Lu datang sendiri atau ada teman gitu? Sendiri, aku datang sendiri. Wah sayangnya datang sendiri. Kalau ada teman kan ada yang record tuh seharusnya temen nih. Iya, tapi ya mau gimana? Nggak mungkin aku ngajak. Itu posisinya aku baru dapat informasi dari pihaknya si Richard itu jam 4 sore, bro. Aku pulang kerja jam 6. Sementara podcastnya itu mulainya jam 9. Ayo, gimana coba? Tapi yang jadi masalah itu kan kenapa ada pembocoran dalam tanda kutip pembocoran pertanyaan itu. Kalau kayak gitu nggak usah kalian tahu. Enggak, itu kita skip dulu lah. Iya. Sekarang kan yang paling poin penting kalau menurut gue pribadi ya, video itu harus dirilis. Yang paling Ya, harus penting. dirilis. Setuju, Iya, kita setuju. harus- Cuman nggak tahu nih gimana. Itu dirilis. Iya. Ini satu Kita keanehan. takut ya. Kenapa Dondi Dia takut. Kenapa si Dondi nggak nge-post video ini gitu loh? Harusnya Donditan itu harus mendorong bahkan membackup untuk itu video dikeluarkan. Benar. Harusnya dia minta loh. Kalau sampai dia nggak berani minta, berarti ada sesuatu yang bermasalah itu. Dia udah bikin video kemarin malam isi podcastnya, tapi nggak menyentuh isi podcast itu sendiri sesuai dengan judulnya, nggak menyentuh. Dia malah bahas Elia coba.